Selamat pagi teman-teman. Bagaimana keadaan pagi ini? Semoga selalu sehat ya. Oke. Di video kali ini kita akan membahas mengenai himpunan. Nah, apa sih itu himpunan? Himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang dapat didefinisikan dengan jelas. Nah, contohnya rombongan siswa kelas 4 SD IP School yang berwisata ke Bali. Yang kedua ada himpunan bilangan asli kurang dari 50. Nah, bagaimana sih kita menyatakan himpunan? Nah, himpunan dapat dinyatakan dengan menggunakan beberapa metode. Yang satu ada metode deskripsi. Contoh di sini, anggota A adalah bilangan prima kurang dari 10. Yang B, faktor dari 12. Yang anggota C adalah bilangan ganjil kurang dari 11. Yang kedua, kita bisa menggunakan metode luar. Contoh di sini, anggota A, X bilangan prima kurang dari 10. Yang B itu adalah X faktor dari 12. Yang ketiga, ada metode Rooster. Contohnya di sini kita bisa lihat bahwa anggota A adalah 2,3,5,7. Yang B 1,2,3,4,5,6 dan 12. Yang C 1,3,5,7,9. Nah, sekarang kita masuk ke jenis-jenis himpunan. Ada berapa sih jenis himpunan? Iya, ada 7 jenis himpunan di sini. Yang ke satu kita punya himpunan bilangan. Yang kedua kita punya himpunan kosong. Yang ketiga himpunan bahingga. Keempat himpunan tak bahingga. Yang kelima himpunan sama. Yang keenam himpunan ekuivalen. Yang ketujuh adalah himpunan lepas. Yang pertama kita akan membahas mengenai himpunan bilangan. Himpunan ini dapat dibagi menjadi beberapa jenis. Misalkan sini kita punya himpunan bilangan asli. Contohnya kita punya N, anggotanya 1,2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Yang kedua kita punya himpunan bilangan prima. Contohnya P. Anggota P adalah 2,3, 5,7, 11,13 dan seterusnya. Yang selanjutnya kita punya himpunan bilangan cacat. Contohnya adalah C. Anggota C adalah 0,1, 2,3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Yang selanjutnya kita akan membahas mengenai himpunan kosong. Himpunan kosong adalah suatu himpunan yang tidak mempunyai anggota dan dinotasikan dengan lambang 0. Nolnya itu adalah 0 silang. Contohnya kita punya contoh, jika H adalah himpunan nama-nama hari yang dimulai dengan huruf B, nyatakan dalam notasi himpunan H. Kita jawab di sini bahwa nama-nama hari yang dimulai dengan huruf B itu tidak ada. Maka kita nyatakan bahwa penulisannya itu adalah H sama dengan 0 silang. Kenapa begitu? Karena tidak ada nama hari yang dimulai dengan huruf B. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai himpunan bahingga. Himpunan bahingga adalah himpunan yang memiliki banyak anggota terbatas. Jadi dia dibatasi oleh anggota. Contoh di sini kita punya contoh A adalah himpunan bilangan asli kurang dari 100. Maka kita punya anggota A itu adalah 1,2, 3, 4, 5, sampai 99. Yang B adalah himpunan bilangan prima kurang dari 25. Kita bisa tuliskan B sama dengan 2,3, 5, 7, 11, 13, 19, dan 23. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai himpunan tak bahingga. Nah, himpunan tak bahingga itu adalah sebuah himpunan yang memiliki banyak anggotanya tidak terbatas. Contohnya seperti apa? Misalkan di sini adalah A adalah
himpunan bilangan asli lebih dari 8. Nah, kita bisa tuliskan di situ A sama dengan 9, 10, 11, 12 sampai tak hingga. Yang B adalah himpunan bilangan prima lebih dari 7. Nah, kita akan tuliskan di situ B sama dengan 11, 13, 17, 19 sampai tak hingga. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai himpunan sama. Nah, himpunan sama itu himpunan-himpunan yang anggotanya sama. Seperti apa sih himpunan sama itu? Kita bisa lihat contoh ya, bahwa sini kita punya contoh A sama dengan B, C, D. Yang anggota B kita punya anggota D, C, B. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa anggota A itu sama dengan anggota B, maka kita bisa menuliskan bahwa A itu sama dengan B. Nah, selanjutnya kita punya himpunan ekuivalen. Apa sih himpunan ekuivalen? Himpunan ekuivalen adalah himpunan-himpunan yang jumlah anggotanya sama. Nah, tapi anggotanya belum tentu sama. Mengapa demikian? Kita bisa lihat dalam contoh. Nah, ada anggota A yaitu A, C, D. Dan anggota B ada kita punya D, C, B. Nah, kita bisa lihat bahwa anggota A dan B itu jumlahnya sama, tetapi anggotanya beda. Nah, maka jika begitu, itu dinamakan dengan himpunan ekuivalen. Kita dapat menyimpulkan bahwa A ekuivalen dengan B. Nah, untuk selanjutnya, kita akan membahas mengenai himpunan lepas. Himpunan lepas adalah suatu himpunan yang tidak mempunyai anggota persekutuan dengan himpunan lain. Seperti apa sih? Contohnya, kita punya anggota A. Anggota A itu D, E, F. Dan anggota B itu adalah G, H, I. Nah, anggota A dan B ini tidak sama, maka himpunan A tidak mempunyai anggota persekutuan dengan himpunan B, atau A saling lepas dengan B. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai diagram Venn. Himpunan dapat dinyatakan dalam bentuk gambar yang dikenal dengan diagram Venn seperti gambar berikut. Contoh, kita punya himpunan semesta 1,2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8. Anggota A 1,4, 6, 7 dan B 2,4, 5, 8. Sekarang kita akan membahas mengenai himpunan bagian. Himpunan bagian adalah himpunan yang setiap anggotanya itu merupakan bagian atau subset dari himpunan lain. Dilambangkannya seperti huruf C. Kita bisa lihat ya, kita punya contoh bahwa anggota A itu ada A, B, C. Dan B adalah A, B, C, D, dan E. Nah, maka di situ A adalah himpunan bagian dari B. Jadi, X adalah anggota A, maka X juga merupakan anggota B. Jika ada anggota A yang bukan merupakan anggota B, maka A bukan himpunan bagian B. Nah, dilambangkannya itu seperti A, huruf C, silang B. Kita akan membahas mengenai jumlah himpunan bagian. Jika banyaknya anggota himpunan A adalah N dan banyaknya himpunan bagian dari A adalah N besar, maka rumusnya itu adalah N besar sama dengan 2 pangkat N. Contohnya, jika himpunan A adalah A, B, C, maka himpunan bagian ada 8. Kenapa ada 8? Karena di situ di himpunan A dia mempunyai 3 anggota, yaitu A, B, C. Nah, maka kita bisa tuliskan di situ yaitu 2 pangkat 3 sama dengan 8. Maka himpunan bagian A itu ada 8. Nah, untuk selanjutnya ada himpunan semesta. Nah,
Himpunan semesta adalah himpunan yang memuat semua objek yang sedang dibicarakan. Himpunan semesta disebut juga dengan himpunan universal. Nah, dilambangkannya itu dengan huruf S ataupun dengan U. Terus selanjutnya kita punya irisan. Irisan itu adalah himpunan semua objek atau anggota himpunan yang sekaligus menjadi anggota himpunan dari dua bilangan. Contohnya bisa dilihat ya di gambar itu tersebut. Ada anggota A 1,4, 6,7 dan B 2,4, 5,8. Nah, kita lihat di anggota A dan B itu memiliki angka yang sama yaitu 4. Maka kesimpulannya A irisan B adalah sama dengan 4. Untuk selanjutnya yaitu ada gabungan. Gabungan adalah himpunan semua objek yang merupakan anggota A dan B dari dua himpunan. Jadi contoh, sini kita punya anggota A itu 1,2,3 dan anggota B itu adalah 2,4,5. Kita gabungkan semua anggota A dan B, maka kita dapat melihat bahwa A gabungan B itu adalah 1,2,3,4,5. Nah, untuk teman-teman, supaya untuk lebih jelasnya lagi dan memahami materi tentang himpunan, sini kita akan membahas tentang soal latihan. Untuk soal nomor 1, jika P itu anggotanya D, E, F, dan G, maka banyaknya himpunan bagian yang mungkin dari P adalah, sini kita bisa lihat bahwa P itu mempunyai 4 anggota yaitu D, E, F, dan G. Nah, maka kita dapat menyimpulkan jawaban yaitu 2 pangkat 4 sama dengan 16. Mudah kan? Yang kedua, diketahui P adalah 1 kurang dari X kurang dari 9. X adalah anggota bilangan ganjil. Yang Q, kita punya 1 kurang dari S kurang dari 25. X adalah anggota bilangan prima. Nah, kita ingin menentukan irisan dari himpunan di atas adalah, kita dapat menuliskan bahwa P adalah 1,3,5,7 dan 9, dan Q adalah bilangan prima 1 sampai 25. Kita dapat menuliskan bahwa di situ 2,3,5,7,11,13,23. Nah, kita bisa lihat teman-teman bahwa irisan anggota P dan Q ini adalah 3,5,7. Sekian dan terima kasih.